Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 2589 sampai bab 2592. Bab 2589. Terima kasih atas saran Anda, tapi saya tidak akan menerimanya. Ya, jika mereka memiliki peralatan pemindai seperti itu. Tidak pernah aman untuk menaruhnya di Akademi Kunlun. Cepat atau lambat akan ketahuan. Oleh karena itu, mereka pasti akan mengirimkannya. Petik 2. Kita hanya perlu mengawasinya. Itu. Mari kita lihat apakah mereka akan menggunakan instrumen ini ketika saatnya tiba. Kepada siapa Anda memberikannya, dan di mana peralatan itu berakhir, pasti akan ada petunjuknya. Petik 2. Saya akan segera mengatur agar orang-orang mengawasi mereka. Jika ada secercah harapan, Ye Junlin tidak akan pernah melepaskannya. Namun dia sekali lagi menyesali laboratorium dewa yang berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Awalnya ini adalah peluang besar, tetapi tanpa diduga saya tidak menemukan apapun. Setelah Ye Junlin selesai menjelaskan kepada mereka, dia baru saja kembali ke stasiun. Li Ziran dan rombongannya menemukannya. Apakah ada yang salah? Jika kamu tidak berlatih keras, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Ye Junlin. Faktanya, Ye Junlin merasa sangat senang tidak bersama Li Ziran dan yang lainnya akhir-akhir ini. Mari kita diskusikan sesuatu denganmu. Li Ziran berkata dengan ekspresi yang rumit. Sebenarnya, kami baru saja mendiskusikannya sebentar, dan dalam pemungutan suara terakhir dengan mengacungkan tangan, semua orang dengan suara bulat menyetujui keputusan ini. Ye Junlin tersenyum. Katakan saja padaku apa yang terjadi. Aku, Li Ziran ragu-ragu, masih tidak dapat berbicara. Tuan, izinkan saya memberitahu Anda, Xiao Feng, yang pernah mengalami artefak itu, sangat percaya diri. Dia tidak berani mengatakan ini pada Ye Junlin sebelum bertanya. Setelah merasakan kekuatan yang tiada taraf, hal itu membawa semburan rasa percaya diri. Dia berdiri dan berkata, "Guru, kami baru saja berdiskusi dan membuat keputusan. Kami semua dengan suara bulat merekomendasikan agar Anda mengundurkan diri sebagai tutor, tinggalkan Universitas Kunlun, ini tidak cocok untuk Anda. Guru, kami sangat mengenal Anda, Anda menyukai batasan peraturan dan regulasi. Dan Anda menyukai kebebasan, perguruan tinggi Kunlun tidak cocok untuk Anda, baik sebagai tutor atau pelajar. Jika Anda terus tinggal di perguruan tinggi Kunlun, banyak hal yang akan terjadi, dan Anda juga menyesatkan orang lain. Anda tidak dapat mengandalkan hak Anda jika Anda memiliki pelayanan yang baik di Daxia dan memiliki status yang tinggi. Anda dapat menjadi pelajar di Kunlun dan melakukan apapun yang Anda inginkan. Kejadian ini hanyalah sebuah peringatan. Jika kamu tidak pergi, hal-hal yang lebih besar mungkin terjadi. Jika kamu tidak dapat menghentikannya, kamu akan berada dalam masalah." Setelah Junlin mendengar ini, wajahnya menjadi serius. "Apakah ini pendapat semua orang, dari kamu?" Li Ziran dan yang lainnya segera mengangguk, "Ya, benar. Kita sudah membahasnya dengan suara bulat. Atau lebih buruk lagi. Kata semua orang. Semuanya dipikirkan dengan baik. Ye Junlin yang tinggal di sini tidak baik untuk dirinya sendiri, juga tidak baik untuk mereka. Hal ini telah mempengaruhi mereka. Terima kasih atas saranmu, tapi aku tidak menerimanya." Ye Junlin berbalik dan pergi. "Kamu." Li Ziran dan yang lainnya sangat marah. "Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan.
Dia harus berbisnis, jadi dia tidak punya waktu untuk ngobrol dengan mereka. Benar saja, Ye Junlin baru saja kembali ke posisinya. Kemudian saya menerima pesan dari Dewa Jahat. Tuan, agen dari Biro Perisai Langit Kerajaan Elang Perang ditemukan di sekitar suku Ye di Daxia. Totalnya ada 17. Saya telah mengirim orang untuk menangkap mereka. Apakah semua Biro Perisai Langit sudah tiba? Benar saja, mereka bisa mau bagaimana lagi? Ye Junlin terkejut dan senang. Ya, Anda harus tahu bahwa Biro Perisai Langit belum menginjakan kaki di Daxia selama 4 tahun. Sungguh sulit dipercaya tiba-tiba mengirim 17 orang kali ini. Petik 2. Jadi saya segera menyuruh seseorang menangkap saya. Di samping yang lain, SHIELD segera mengetahui penangkapan 17 agen. Agen Black Hawk merasa cemas. Saya segera menghubungi Pak. Situasinya mendesak. Jangan biarkan siapapun menginterogasi Anda. Kalau tidak, sesuatu yang besar akan terjadi. Kita harus segera menyelamatkannya, lebih cepat lebih baik. Petik 2. Dengan kemampuan saya saat ini, akan sulit untuk menyelamatkannya. Tuan X, bisakah kamu mengirim seseorang ke sana? Agen Black Hawk bertanya. Aku memikirkan ide yang bagus. Melaporkannya, Mer. Tidak hanya para agen Black Hawk yang penasaran, tapi orang-orang di sekitar Mer. Apa solusinya? Mereka menangkap orang, Anda juga menangkap orang. Petik 2. Agen Black Hawk bingung dan bertanya dengan tidak percaya, tangkap seseorang. Siapa yang harus kita tangkap? Lucifer bahkan lebih bingung, Tuan, saya tidak bisa menangkap orang yang berguna. Baiklah, jika saya bisa menangkap Tian Che Sen Shuai, saya pasti bisa mendapatkan orang-orang saya kembali. Tapi bagaimana saya bisa menangkap seseorang dengan level ini? Agen Black Hawk tampak tertekan. Cukup untuk menangkap 1 orang. Tuan X mencibir. Siapa? Ye Junlin. Ye Junlin. Agen Black Hawk, Lucifer dan yang lainnya tidak percaya. Agen Black Hawk menyatakan keraguannya, apakah mungkin? Nilai apa yang dimiliki Ye Junlin? Bisakah itu ditukar dengan 17 agen di bawah saya? Petik 2. Saya mungkin sudah berpikir begitu sebelumnya, tetapi berita dari mata-mata belum lama ini. Ye Junlin memiliki status yang sangat tinggi di Daxia dan Akademi Kunlun. Kami selalu meremehkan status Ye Junlin. Hanya karena gelarnya sebagai raja, ada banyak orang yang melindunginya. Bahkan jika kekuatannya tidak bagus sekarang, dengan itu tidak up to date, tapi dia adalah simbol spiritual untuk Daxia. Orang Daxia sangat percaya tahayul tentang ini. Oleh karena itu, statusnya jauh lebih tinggi dari yang kita bayangkan. Selama kita menangkapnya, jangan bilang ganti bawahan. Ganti saja mereka kepada orang lain. Kata Mer X, benar, kali ini pencurian artefaknya sangat besar. Tapi kejadiannya seperti ini, itu menunjukkan statusnya. Setelah mendengar ini, agen elang hitam segera mengangguk. Oke, saya akan mengirim seseorang untuk menangkap Ye Junlin Kan. Pergi. War Eagle Kingdom SHIELD tidak pernah diam sedetik pun. Agen Black Hawk segera memanggil 8 makhluk teratas. Agen beruang kutub, Agen Blade, Anda memimpin tim dan harus membawa Ye Junlin kembali. 8 agen mengambil kapal terbang tercepat dan tiba di dekat Universitas Kunlun secepat mungkin. Di kediaman Universitas Kunlun, Ye Junlin sedang menunggu klan Ye mengirim agen yang ditangkap. Dia ingin menginterogasinya sendiri. Proses menunggunya lama dan dia bosan.
Ikuti Feng Shishen dan tanyakan kepada mata-mata dari Universitas Kunlun apakah mereka akan memindahkan peralatan mereka. Feng Shishen diatur olehnya di sekitar Universitas Kunlun. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang sangat penting. Seseorang harus bertanggung jawab. Tuan, saya tidak melihat orang yang memindahkan peralatan itu. Tapi saya melihat orang lain. Biarkan saya memindai dan memeriksa dulu. Berbagai peralatan dipasang di sekitar Universitas Kunlun, dan agen yang dikirim oleh Biro Perisai Langit baru saja bangkrut ke dalam jangkauan pengawasan. Lagi pula mereka tidak menduganya, dia ditemukan segera setelah dia tiba di Universitas Kunlun. Lagi pula, dia tidak mengetahui semua ini. Aku tahu. 8 orang ini adalah agen teratas dari Biro Perisai Langit, pemimpinnya adalah agen beruang kutub dan pedang. Feng Shishen menyampaikan informasi tentang 8 orang itu kepada Ye Junlin. Ye Junlin melihat informasi itu dan tertegun sejenak. Apa yang mereka lakukan di sini? Mereka pasti datang ke Daxia untuk menyelamatkan ke-17 agen itu. Tapi apa yang kamu lakukan di sini? Mungkinkah diprediksi sebelumnya bahwa orang akan dikirim ke sini? Jadi datang ke sini? Mustahil, orangnya masih diangkut, jadi tidak mungkin ada yang tahu. Mereka pasti datang karena alasan lain, Ye Junlin tidak akan berpikir untuk menangkapnya. Siapa yang berani datang dan menangkapku hari ini? Perhatikan baik-baik, lihat apa yang akan mereka lakukan. Ye Junlin tidak membiarkan dia menakuti ular itu. Dimengerti, cepat, 8 agen termasuk beruang kutub masuk Akademi Kunlun. Berita tentang Dewa Jahat Feng datang. Tuan, sepertinya ada yang tidak beres. Mereka menuju ke arah Anda, mungkin mereka menuju ke arah Anda. Hah? Apakah mereka menuju ke arah saya? Ye Junlin bingung. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan 8 orang ini. Tapi dia juga penasaran untuk apa mereka ada di sini. Hanya butuh beberapa puluh detik bagi Feng Shishen untuk mengirimkan pesan tersebut. Ye Junlin memperhatikan pendekatan 8 orang. Mereka sangat cepat dan pandai menyembunyikan tubuh mereka. Setidaknya tidak ada orang lain di Universitas Kunlun yang menyadarinya. Ke-8 beruang kutub mengira mereka sempurna, tidak meninggalkan petunjuk atau mengeluarkan suara apapun. Secara misterius mendekati kediaman Ye Junlin. Sepertinya itu muncul entah dari mana. Memasuki kediaman Ye Junlin, agen beruang kutub menunjukkan senyuman menghina. Saya bahkan mengira Black Hawk mengirim 8 orang untuk bergabung menangkap Ye Junlin, seperti menggunakan meriam anti pesawat untuk memukul nyamuk. Itu sudah cukup untuk menangkap Ye Junlin sendirian. Ye Junlin berpura-pura tertidur untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Bangun, aku tahu kamu berpura-pura, beruang kutub mendengus dingin. Ye Junlin tersenyum, membuka matanya, dan duduk. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Petik 2. Ye Junlin langsung bertanya. Agen Blade mencibir, bawa kamu ke suatu tempat. Dengan kekuatanmu, serahkan perlawanan. Jika tidak, kamu akan menderita sakit darah dan daging. Petik 2. Menurut pendapat mereka, Ye Junlin terlalu lemah. Tidak ada cara untuk bertarung, singkirkan. Perintah beruang kutub, 2 agen melangkah maju dan pertama-tama menggunakan peralatan canggih seperti borgol untuk mengendalikan tangan dan kaki Ye Junlin. Kemudian, dia mengangkatnya dan pergi dengan cepat. Ye Junlin tidak melawan dan membiarkan mereka dibawa pergi. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan kelompok orang ini. Ke-8 orang itu dengan cepat meninggalkan Universitas Kunlun bersama Ye Junlin. Feng Shishen memantau semua ini dan melihat 8 orang membawa Ye Junlin pergi.
Dia sangat bahagia, seolah-olah saya baru saja melihat lelucon terbesar di dunia, dan perut saya sakit karena tertawa. Orang-orang ini tidak tahu apa yang mereka bawa kembali. Ini adalah leluhurnya, memikirkan film blockbuster War Eagle Kingdom. Berkali-kali mereka menggali setan dan sejenisnya dan mengembalikannya, yang tidak berbeda dengan situasi saat ini. Setelah benar-benar meninggalkan area Akademi Kunlun, sebuah kapal terbang merespons. Setelah membesarkan Ye Junlin, dia segera pergi dan pergi secepat mungkin. Ye Junlin tidur siang, dengan mengantuk, suara-suara terdengar di telingaku. Ye Junlin membuka matanya dan menemukan dirinya berada di lingkungan yang aneh. Apa yang Anda lihat adalah laboratorium yang penuh dengan teknologi modern. Selain 8 orang yang membawanya kembali, masih banyak orang lainnya. Salah satu orang dengan pola elang hitam terukir di lehernya terbangun saat melihat Ye Junlin. Apakah kamu begitu takut padanya? Apakah kamu masih menggunakan kunci untuk menghadapinya? Apakah kamu masih takut dia akan melarikan diri? Petik 2. Kata agen Black Hawk dengan nada menghina. Beruang kutub menamparkan kepalanya, ya, dengan kekuatannya, bagaimana kita bisa takut dia melarikan diri? Memalukan untuk mengatakannya. Kami juga menggunakan borgol terkuat dari SDAD. Jika kami terjebak oleh borgol ini, kecuali Anda menggunakan artefak, tidak ada yang bisa membukanya. Bahkan 10 besar di daftar dewa. Ini digunakan untuk mengunci musuh level tertinggi. Kata agen Blade, Ye Junlin sangat optimis dengan borgol di tubuhnya. Bahan dan desain manset ini sangat canggih, sangat sulit untuk membukanya. Bahkan jika Tian Shen Shuai dan sejenisnya terjebak oleh belenggu ini, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Ye Junlin, apakah kamu masih ingat masa lalu, kamu memasuki kerajaan elang perang sendirian dan membunuh begitu membabi buta, kami tidak bisa melawan sama sekali, dan akhirnya melihatmu pergi. Kamu adalah mimpi buruk kerajaan elang perang, yang kami benci. Iblis yang menembus tulang kami, kamu adalah aib terbesar yang telah kamu bawa kepada kami. Kami akan selalu memikirkan pisau yang kamu tancapkan ke tanah, itu adalah rasa sakit abadi di hati kami. Agen Black, kata Hawk, dan semua orang menatapnya dengan Ye Junlin. Matanya dipenuhi amarah yang mengerikan, dia mengatakan yang sebenarnya. Semua orang di kerajaan elang perang ingin membunuh Ye Junlin dengan 1000 pisau. Aku benci melihatnya. Saya tidak sabar untuk menyiksanya dengan cara yang paling kejam. Tapi bagaimana dengan sekarang? Kamu dengan mudah ditangkap oleh kami, kamu tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Menurut kata-kata Daxia Anda, 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi, dulu kamu adalah elang perang. Ini memusingkan negara. Tapi sekarang, kami bisa bermain denganmu sesuka hati. Sungguh memalukan memikirkannya, melihatmu begitu lemah, aku tidak membencimu. Ejek agen Black Hawk, ya, kamu harus menjadi lebih kuat. Hanya ketika kamu menjadi lebih kuat, kami bisa membencimu, kamu sama lemahnya dengan semut sekarang. Kami bahkan tidak bisa mendapatkan kesenangan dari menyiksa dan membunuhmu. Setiap orang memiliki ide yang sama di hati. Mereka, Ye Junlin terlalu lemah sekarang. Tidak ada rasa pencapaian sama sekali. Ye Junlin senang. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Ye Junlin tersenyum. Jangan khawatir, apa yang pernah kamu bawa kepada kami pasti akan dikembalikan. Apalagi yang terjadi saat kamu bertarung keluar masuk kerajaan elang perang sendirian, kami harus memulihkannya. Tunggu saja, akan ada orang kuat penghancur dunia dari kerajaan elang perang segera.
orang yang tiba-tiba datang ke Daxia akan melakukan apa yang kamu lakukan di negeri elang perang lagi. Kata agen Black Hawk. Ye Junlin kaget. Kerajaan elang perang bersikap terlalu rendah hati dalam beberapa tahun terakhir, jadi dia agak mengabaikannya. Mereka juga harus membuat perencanaan. Mereka selalu dikenal sebagai kekuatan yang paling kuat di planet ini. Impian mereka untuk hegemoni pasti selalu ada. Mungkin musuh ini bahkan lebih kuat dari laboratorium dewa. Faktanya, hubungan antara kerajaan elang perang dan laboratorium dewa sebelumnya bukanlah hubungan atasan dan bawahan, melainkan hubungan kerjasama. Terus terang, untuk Ye Junlin, hanya dua musuh yang kuat. Tidak baik, ekspresi Ye Junlin berubah. Apakah mereka akan mengulangi apa yang mereka lakukan di negeri elang perang? Maka orang ini pasti sangat kuat. Tapi Ye Junlin telah mengamati daftar dewa. Tidak ada orang seperti itu di kerajaan elang perang dalam daftar dewa. Itu mungkin trik rahasia War Eagle Kingdom. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Web gelap mengklaim mengumpulkan semua orang berkuasa di dunia. Sekarang tampaknya masih ada beberapa kesenjangan. Salah. Apakah di balik Tugu Batu? Ada banyak nama yang terukir di sana, kamu Junlin tahu. Tapi kebanyakan tidak tahu. Dia selalu mengira itu dari laboratorium dewa. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, mungkin tidak. Mereka adalah sekelompok keberadaan heterogen yang berada di luar daftar ketuhanan. Mungkin ada keberadaan transenden dari kerajaan elang perang di antara mereka. Sepertinya aku harus memeriksa semua orang ini ketika aku kembali. Lagi pula, semua daftarnya ada di benak Ye Junlin. Pada saat ini, Ye Junlin merasa bahaya ada di mana-mana. Tetapi hal baiknya adalah dia mengetahui terlebih dahulu tentang bahaya tersembunyi yang kuat dari War Eagle. Hal ini dapat diatasi terlebih dahulu. Kecil kemungkinannya seseorang akan tiba-tiba menyerang dan Anda tidak memiliki persiapan apapun. Jangan khawatir, ini akan spektakuler dan tragis. Petik 2. Agen Black Hawk dan yang lainnya tersenyum. Mereka sudah menantikan adegan itu. Berhenti bicara omong kosong dan katakan padaku, mengapa kamu menangkapku? Dari penampilanmu, sepertinya kamu tidak akan membunuhku untuk berurusan denganku. Tanya Ye Junlin. Tentu saja, membunuhmu terlalu membosankan. Aku juga ingin kamu melihat adegan Daxia terbunuh dan menjadi gila. Petik 2. Agen Black Hawk mencibir, aku menangkapmu dengan imbalan 17 orang yang aku tangkap di Daxia. Dikatakan bahwa kamu seperti ini sekarang, dan statusmu di Daxia sangat tinggi. Sebaiknya ganti kamu dengan orang lain. Saat ini, Ye Junlin akhirnya mengerti mengapa dia ditangkap. Itu substitusi. Apakah Anda masih tahu bahwa status Anda sangat tinggi? Pasti karena artefak yang dicuri di Akademi Kunlun diabaikan, sehingga membuat orang lain merasa statusnya sangat tinggi. Tapi orang yang menyampaikan berita itu pastilah mata-mata dari laboratorium dewa. Kalau dipikir-pikir lagi, STIELD dan GATS Laboratory harus bekerja sama. Sebelumnya diragukan, tapi sekarang sudah terkonfirmasi. Ini setara dengan Biro Perisai Langit yang mengantarkan barang ke rumah Anda. Ye Junlin tidak perlu menemukannya sendiri. Hahaha. Ye Junlin tidak bisa menahan tawa. Ini membingungkan semua orang. Bersambung.